Di antara hal yang hendaknya kita saling mengingatkan antara satu sama yang lainnya adalah hakikat perjalanan kita di dunia ini dan setelahnya, dan hal-hal yang dapat menghalangi kita dari jalan Allah Jalla wa Ala. Allah berfirman di dalam surat Al-Ankabut, "Afahasibtum annama khalaqnakum 'abathan wa annakum ilaina la turja'un." Wahai sekalian manusia, apakah kalian mengira bahwa kami menciptakan kalian ke dunia ini abatha, hanya untuk hal yang sia-sia, hanya sekedar untukmu mengejar karir, mengumpulkan dunia, melampiaskan hawa nafsu? Wa annakum ilaina la turja'un, dan apakah kalian mengira bahwa kalian tidak akan dikembalikan lagi kepada kami? Coba jamaah yang memuliakan Allah sejenak merenungi ayat ini. Saya kira tidak ada satupun kaum muslimin yang berkeyakinan bahwa dia diciptakan ke dunia ini untuk hal yang sia-sia. Saya kira dan semuanya juga mengira, bahkan bukan sekedar mengira, yakin, seyakin-yakinnya tidak ada seorang muslim sebejat apapun dia berkeyakinan bahwa dia diciptakan hanya untuk melampiaskan hawa nafsunya, dan bahwa dia tidak akan dikembalikan lagi kepada Allah. Saya kira dan saya yakin seyakin-yakinnya, dan juga seluruh orang, bahwa tidak ada orang yang seperti itu, ya kan? Sebejat-bejatnya muslim, gak mungkin dia berkeyakinan bahwa dia tidak akan dikembalikan kepada Allah, bahwa dia hidup di dunia ini hanya untuk melampiaskan hawa nafsunya, hanya untuk mengejar karir. Semua muslim tidak ada yang berkeyakinan demikian. Tapi masalahnya sekarang, ayat ini ada dalam kitab kaum muslimin. Ayat ini bukan dalam kitab Taurat atau Injil, tapi ada di dalam Al-Quran yang merupakan hudan lil muttaqin, kitab suci yang kaum muslimin. Kok bisa demikian? Karena memang kata para ulama, tidak sedikit di antara kaum muslimin yang mereka berkeyakinan bahwa dia tidaklah diciptakan untuk hal yang sia-sia, dan bahwa dia akan dikembalikan kepada Allah. Tetapi tingkah laku dia sehari-hari, gaya hidupnya di dunia ini seakan-akan dia mengingkari adanya kematian. Seakan-akan dia diciptakan hanya untuk hal yang sia-sia. Seakan-akan tidak ada alam barzah setelah kematian. Ini kesan dari tingkah laku gaya hidup sebagian orang yang mengaku mukmin. Maka Allah tegur dalam surat Al-Ankabut, "Afahasibtum annama khalaqnakum 'abathan wa annakum ilaina la turja'un." Apakah kalian mengira kalian ini diciptakan hanya untuk hal yang sia-sia? Wa annakum ilaina la turja'un, dan bahwa kalian tidak akan dikembalikan kepada kami. Allah berfirman di dalam surat Az-Zariyat menerangkan hikmah Allah menciptakan manusia ke dunia ini dan juga bangsa jin, yaitu firman-Nya, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yut'imun. Innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin." Dan tidaklah aku menciptakan bangsa jin dan bangsa manusia. Di sini ada faedah. Allah menyebutkan kalimat jin sebelum manusia terlebih dahulu. Kenapa? Karena memang jin lebih duluan diciptakan daripada manusia. Iblis dulu diciptakan, baru setelah itu Adam. Maka iblis adalah bapaknya jin. Yang mana jin ada yang muslim, ada yang mukmin. Ya, sedangkan Adam bapaknya manusia, anak keturunan Adam ada yang muslim dan ada yang kafir. Demikian juga kalangan jin ada yang muslim, ada yang kafir. Hal ini lebih jelas lagi Allah terangkan di dalam surat Al-Hijr, di mana Allah berfirman, "Wal janna khalaqnahu min qablu min naris samum." Dan jin telah kami ciptakan sebelum Nabi Adam. Kami ciptakan min naris samum, dari api. Berarti jin lebih senior daripada Nabi Adam. Tapi mana yang lebih baik berkualitas, Adam atau iblis? Adam. Padahal yang lebih senior siapa? Iblis. Berarti senioritas belum menentukan kualitas. Betul kan? Berarti senioritas belum tentu menentukan kualitas. Iblis lebih senior daripada Nabi Adam. Ya. Nabi Adam juniornya iblis dari sisi penciptaan Allah. Dan kedua-duanya tadinya berada di dalam syurga. Tapi Adam lebih baik. Kenapa? Adam tunduk kepada Allah, sedangkan iblis membangkang kepada Allah Jalla wa Ala. Nah, maka Allah berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku menciptakan bangsa jin dan bangsa manusia kecuali agar mereka merealisasikan ibadah mereka hanya kepadaku. Sebagian orang ketika mendengar ayat ini, dia agak sesak dadanya. Berarti kalau demikian kita nggak boleh melakukan apa lagi di dunia ini kecuali sholat aja di masjid.
Nah, ini karena kekeliruan dia, gagal paham terhadap kalimat ibadah. Ibadah itu luas, lebih luas dari apa yang kita ini disangka oleh sebagian orang. Tidak hanya berada di lingkup masjid, bahkan ibadah itu kata Syekhul Islam ismun jami'un li kulli ma yuhibbu Allah wa yardah min al-aqwal wal af'al adh-dhahirah wal batinah. Kalimat ibadah adalah sebuah kata yang mencakup segala ucapan, segala perbuatan yang dicintai dan diridhai oleh Allah, baik yang nampak, yang internal ataukah yang sifatnya eksternal. Itulah yang namanya ibadah. Sehingga ibadah itu tidak hanya berada di lingkungan masjid. Nah, kata Allah, tidaklah aku menciptakan bangsa jin dan bangsa manusia kecuali agar mereka merealisasikan ubudiyah mereka hanya kepadaku, tidak kepada selainnya. Setelah itu Allah berfirman, ma uridu minhum min rizq. Coba perhatikan ayat yang mulia ini. Mungkin sekilas akan tidak ada kesinkronan antara ayat ini dengan ayat yang berikut ini. Setelah Allah menyatakan tidaklah aku menciptakan bangsa jin dan bangsa manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku, tiba-tiba Allah menyatakan ma uridu minhum min rizq wa ma uridu an yut'imun. Aku tidak ingin rezeki dari mereka dan aku tidak menginginkan dari mereka makanan. Sesungguhnya Allah Maha Pemberi rezeki, lagi Maha Kuat, memiliki kekuatan yang nyata. Sekilas kan tidak ada kesinkronan kan? Ayat sebelumnya berita Allah menciptakan jin dan bangsa jin dan bangsa manusia tujuannya agar mereka beribadah kepada Allah. Ayat berikutnya Allah mengkabarkan, aku tidak menginginkan makanan dari mereka, tidak menginginkan rezeki dari mereka, tidak menginginkan kebaikan dari mereka. Sesungguhnya Allah Maha Pemberi rezeki, semuanya Allah Dia memiliki kekuatan yang nyata. Artinya dari ini kata para ulama ada beberapa rahasia dalam ayat ini. Kenapa Allah setelah menyebutkan hikmah manusia diciptakan, setelah itu Allah menyebutkan hal ini, bahwa Allah Maha Pemberi rezeki, bahwa Allah memiliki kekuatan yang sangat nyata, dan bahwa Allah tidak menginginkan kebaikan dari manusia dan bangsa jin. Karena beberapa rahasia. Yang pertama, agar kaum muslim atau manusia dan bangsa jin yang ingin beribadah kepada Allah, dia tidak takut rezekinya akan hilang. Karena Allah yang memberikan, yang mewajibkan dia untuk beribadah, dialah Al-Razzaq yang akan memberi rezeki kepadanya. Karena tidak sedikit manusia khawatir rezekinya akan hilang atau berkurang demi merealisasikan ubudiyahnya kepada Allah. Padahal Allah yang mewajibkan kepadanya perintah-perintah atau melarang dia dari larangan-larangan, dialah Allah yang berfirman, "Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha." Tidaklah ada yang melata di permukaan bumi ini kecuali Allah telah menjamin rezekinya. Wa kam min dabbatin fil ardi la tahmilu rizqaha Allah yarzuquha wa iyyakum. Betapa banyak yang melata di muka bumi ini, secara kasat mata kalian hitung-hitungan kalian, dia enggak akan mungkin bisa hidup. Dia enggak akan mungkin bisa kaya, enggak mungkin bisa berusaha, enggak mungkin bisa cari uang karena cacat, karena lumpuh, karena bisu, karena buta. Rupanya dia memiliki rezeki sebagaimana Allah juga memberikannya kepada kalian. Bahkan tidak sedikit orang yang cacat lebih kaya daripada orang yang normal. Ini rahasianya. Maka di dalam ayat yang lain dalam surat At-Talaq Allah berfirman, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh innallaha balighu amri innallaha qad ja'ala Allahu li kulli syai'in qadara." Dan barang siapa yang senantiasa bertakwa kepada Allah, niscaya Allah akan memberikannya rezeki dari sisi-sisi yang tidak pernah ia prediksi. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah cukup untuknya. Sesungguhnya Allah Maha menang atas segala urusannya dan segala sesuatu itu telah Allah takdirkan. Coba jamaah renungi ayat yang mulia ini. Awalnya Allah menyatakan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan memberikannya rezeki dari sisi-sisi yang tidak ia prediksi. Setelah itu Allah menyatakan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah cukup untuknya. Kemudian Allah memerintahkan bahwa Allah selalu menang atas segala urusannya dan bahwa segala sesuatu itu telah ditakdirkan oleh Allah. Kenapa jemaah? Karena seringkali orang yang ingin bertakwa kepada Allah, dia tidak jadi bertakwa kepada Allah karena khawatir kalau dengan bertakwa kepada Allah rezekinya akan berkurang. Ya. Maka Allah ingatkan Allah Maha menang. Allah akan memberikan rezeki kepadanya dari sisi-sisi yang tidak ia prediksi. Dan Allah Maha menang atas segala urusannya. Jangan dia mengkhawatirkan kalau dia dekat dengan Allah mungkin manusia akan memudaratkan dia, membahayakan dia. Allah Maha menang. Makanya dalam ayat yang lain dalam surat Ali Imran Allah menyatakan, wa in tasbiru wa tattaqu la yadhurukum kaiduhum syai'a. Andai kata kalian bertakwa dan bersabar kepada di jalan Allah, tidak ada satupun seluruh manusia di dunia ini tidak mampu mendatangkan mara bahaya kepada kalian.
Kemudian Allah menyebutkan sebuah ibadah hati yang dengan ibadah itu seorang itu akan berani bertakwa kepada Allah, yaitu at-tawakkul. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah cukup untuknya.